Saya persilakan Dr. William Campbell untuk memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan Dr. Zakir Naik. Dr. Naik telah menyampaikan beberapa permasalahan yang serius. Saya tidak sependapat dengannya mengenai Al-Quran dalam hal periode alaqah dan mudghah. Saya masih berpendapat ini adalah masalah serius. Namun itu adalah pendapat kami masing-masing. Jadi setiap orang akan pulang dan memikirkannya sendiri di rumah. Dia berkata, dia belum bertemu seorang pun yang menjalani tes racun. Saya tidak dapat menunjukkan orang itu, maaf, karena dia telah bersama Tuhan. Tapi saya mempunyai teman Harry Rancliffe yang tinggal di sebuah kota di selatan Maroko. Dan salah satu bawahannya yang juga temannya mengundangnya makan siang, makan malam, dan dia juga mengundang istri dan anak laki-lakinya. Namun ketika Harry hendak pergi, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya dan berkata, orang itu akan meracunimu. Lalu mereka pergi. Harry mengutip ayat yang Anda baca ini dan dia memutuskan untuk pergi karena dia telah berjanji untuk datang. Dia tetap pergi, menunggu berharap ada saat yang tepat, yaitu saat pria itu masuk membawa kuskus sehingga dia dapat berbalik. Orang itu akan keluar dan dia dapat membalikkan kuskusnya. Namun kesempatan itu tidak terjadi. Jadi ia mengambilnya dan memakannya juga istrinya. Dia tidak mampu makan banyak dan mereka telah menyuapi anak mereka sebelum pergi. Namun Harry makan. Dan malam itu Harry merasa sakit di perutnya. Dan dia mengeluarkan darah, tapi dia selamat. Lalu 2 hari kemudian dia pergi, mengetuk pintu. Orang itu datang, membuka pintu dan wajahnya benar-benar pucat. Dan Harry mengucapkan terima kasih atas undangan makannya. Jadi saya pikir saya akan menceritakan pada Anda contoh ini saja. Tadi Anda mengatakan Yesus hanya dikirim bagi orang-orang Yahudi. Hanya untuk orang Yahudi dan tidak untuk non-Yahudi. Nah, Quran sendiri membicarakan tentang Maria yang berkata, saya tidak mengenal pria manapun, dalam surat nomor 19 ayat 21. Dan kemudian dikatakan kalau Yesus adalah tanda bagi pria dan rahmat dari kami. Dalam Matius ayat 9, seorang wanita datang dan mengoleskan minyak pada kaki Yesus. Dia berkata, kapanpun, dimanapun ajaran ini disampaikan di seluruh dunia, apa yang telah dilakukan wanita ini akan diceritakan. Dan dalam Matius 28, saat Yesus akan naik ke surga, dia berkata, pergilah ke seluruh penjuru dunia dan sampaikan ajaran ini. Namun ini bukan kontradiksi. Dia memang mengatakan pada murid-muridnya, pergilah hanya ke orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudilah yang diberikan rahmat. Ada cerita dalam Injil, tidak boleh menggunakan kata cerita, saya kira itu adalah sejarah. Di mana Yesus tiba di sebuah pohon ara. Dan pohon ara itu tidak pernah berbuah 3 tahun terakhir. Dan kemudian si pemilik berkata, haruskah aku siram dengan air mataku? Dan jawaban Yesus adalah, tidak. Tunggulah 1 tahun lagi dan pohon ini akan subur dan lihat apakah akan berbuah. Ini merupakan perumpamaan tentang Israel. Dia telah menyampaikan ajarannya selama 3 tahun dan akan terus mengajarkannya. Tetapi kemudian ada perumpamaan lain dan dia berkata, baiklah, rahmat ini akan diambil darimu dan diberikan pada orang non-Yahudi. Dr. Naik telah menjelaskan tentang siang dan masa. Siang dalam Injil dapat juga diartikan masa yang lama, tidak harus 24 jam, seperti yang ingin dipaksakan Dr. Bucaille dalam bukunya. Dan saya percaya, kalau itu adalah periode waktu yang lama.
Lalu ada masalah ini yang dia katakan, dan saya tidak menyangkalnya karena saya tidak memiliki jawabannya. Tapi saya ingin menyampaikan tentang dia membicarakan tentang dua macam air, air manis dan juga air asin. Saya tidak sependapat mengenai hal ini. Al-Quran mengatakan, Tuhan telah menciptakan dua rintangan, dua jenis air mengalir, saling bertemu, dan di antara mereka ada rintangan yang tidak dapat dilewati. Lalu yang mana dari kesukaan Tuhan yang akan kamu sangkal? Kata yang artinya rintangan di sini adalah barzak, yang artinya interval, atau jarak, atau istirahat, atau balok, atau halangan, atau genting tanah. Penjelasan yang sama diberikan oleh ayat Al-Furqan, ayat 53. Dialah yang telah menciptakan dua macam air, yang satu enak dan manis, dan yang satunya lagi asin dan pahit. Dan dia membuat penghalang di antara keduanya, dan pemisah yang tidak bisa dilewati. Phrase atau rintangan yang tidak bisa dilewati menunjukkan dua kata dari akar yang sama. Hal ini pada bahasa Arab untuk menekankan atau menganggap benar apapun yang dibicarakan. Kata hijr yang berarti tidak boleh, terhalang, terlarang, semua itu kata yang sangat kuat. Dan kata kedua yang merupakan partisip terakhir dari kata kerja mempunyai makna yang sama. Karena kata itu bersifat harfiah, seseorang mungkin akan menerjemahkannya seperti ini. Tuhan membuat di antaranya halangan dan melarang terlarang. Dr. Bukel menyampaikan hal ini secara singkat. Dan kemudian dia berkata, walaupun pada akhirnya dia mengakui hal ini rupanya terlalu sulit untuk diamati. Dan seorang teman ilmuwan yang mengomentarinya berkata, sangat mungkin air asin dan air tawar secara fisik terpisah. Unsur yang terdapat di sungai menggantikan air laut, namun tidak ada penghalang. Secara termodinamika, proses pencampurannya bersifat spontan, cepat dan dipengaruhi entropi. Halangannya hanya dalil agama. Perlu waktu lama untuk benda sebanyak itu agar dapat bercampur. Saya sendiri memiliki contoh kecil mengenai hal ini. Saya mempunyai teman di Tunisia dan dia dulunya suka berburu gurita. Jadi saya pergi ke sana sekali. Dan memang benar bahwa di Tunisia ada sebuah sungai kecil di mana keadaan air sungai itu di permukaan sungai dingin, sementara di bawahnya air itu panas. Saya berpikir bagaimana ini mungkin terjadi, bagian atas dingin dan bagian bawah panas. Lalu saya baru sadar, air yang dingin itu datangnya dari luar sungai dan air asin itu sangat berat. Jadi air asin ada di dasar dan air yang ringan dingin ada di permukaan. Jadi begitu. Namun benarkah tidak ada penghalang? Dr. Naik berbicara mengenai bahasa, dan tentu saja saya tidak dapat menjawab mengenai bahasa-bahasa di India. Bahkan saya tidak dapat menjawab mengenai bahasa-bahasa orang India di Amerika. Jadi tidak ada perbedaan antara India dan Amerika. Namun demikian, tempat yang Dr. Naik bicarakan dalam Bible atau Injil, para pengikut Nabi diberikan bahasa yang merupakan suatu anugerah. Akan tetapi bahasa-bahasa tersebut merupakan berbagai macam bahasa yang dikenal oleh orang-orang yang di sana. Bahasa tersebut bukanlah bahasa yang buruk. Apabila seseorang berasal dari Spanyol, maka Rasul akan berbicara padanya dengan bahasa asal orang tersebut. Apabila ada orang lain yang berasal dari Turki, Rasul lainnya akan berbicara dengan orang tersebut dengan bahasa asal orang tersebut, yaitu bahasa Turki.